Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini yaitu tentang hukum gerak atau hukum Newton berkaitan dengan gerak. Berdasarkan kinematika, ini didasarkan pada definisi pergeseran, kecepatan, dan percepatan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mekanisme apakah yang menyebabkan sebuah benda bergerak? Kemudian, mengapa benda-benda dapat memiliki percepatan yang berbeda-beda? Nah, berdasarkan perubahan gerak, ini dapat dijelaskan dengan konsep gaya, massa, dan momentum. Oke, ketika kita membahas tentang gaya, perubahan gerak ini disebabkan oleh gaya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah gaya ini mengakibatkan perubahan bentuk atau deformasi? Seperti yang kita ketahui, gaya adalah menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungannya. Dan gaya ini merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, ada yang dinamakan dengan resultan gaya. Apabila resultan gaya ini tidak sama dengan 0, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan gerak, yaitu adanya percepatan. Namun, ketika resultan gaya ini sama dengan 0, itulah yang dikatakan dengan setimbang. Ada interaksi juga. Interaksi ini baik secara kontak langsung maupun jarak jauh. Jarak jauh ini kita kenal dengan istilah medan gaya. Nah, medan gaya atau interaksi yang terjadi di alam ini ada berbagai macam, yaitu gaya gravitasi terjadi antara benda bermassa. Kemudian gaya elektromagnetik antara benda bermuatan. Ada gaya kuat antara partikel subatomik. Kemudian ada gaya lemah. Ini pada proses peluruhan radioaktif. Nah, di sini kita akan mengenal dulu apa itu gaya dan bagaimana interaksinya. Gaya ini bisa diartikan yaitu suatu dorongan atau tarikan. Biasanya gaya ini terjadi di antara dua objek atau objek dengan lingkungannya. Contohnya di sini ada suatu kotak, ini kita dorong di sini ya, ada lantainya. Nah, ini berarti gaya ini terjadi di antara kotak ini terhadap lantainya itu sendiri. Nah, gaya ini merupakan satuan besaran vektor, di mana dia memiliki nilai dan arah. Oke. Selain itu juga ada beberapa macam tipe gaya. Salah satunya adalah gaya normal. Ketika sebuah benda diam, kemudian kita dorong pada suatu permukaan, gaya ini dia akan memberikan ada gaya lain yang memang arahnya dia tegak lurus terhadap gaya yang kita berikan, jadi arahnya ke atas. Inilah yang dinamakan dengan gaya normal. Jadi dia tegak lurus terhadap dorongan yang kita berikan. Itu gaya normal. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan gaya gesekan. Gaya gesekan ini adalah dia searah dengan permukaan, namun dia arahnya berbalik ya, ke sini. Oke. Setelah itu juga ada yang dinamakan dengan tegangan. Nah, tegangan ini adalah gaya tarik yang diberikan pada suatu benda oleh tali. Ini saya narik benda ini ke sini nih, pakai tali. Nah, di sini akan ada tegangan tali. Biasanya tegangan tali ini disimbolkan dengan huruf T besar. Kemudian ada juga istilah gaya berat. Apa itu gaya berat? Ini adalah gaya yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Arahnya dia menuju pusat bumi. Inilah yang dinamakan dengan W, gaya berat ya. Oke, kalau kita gambarkan, ini gaya normal dia ke atas, ini gaya berat ke bawah, ini gaya gesek, dan ini gaya eksternal, gaya yang kita berikan. Oke, gaya grafik menunjukkan arah gaya-gaya yang bekerja pada benda bebas, arah-arah gaya yang saling berlawanan arah. Gaya eksternal, baik tarikan maupun dorongan, menyebabkan percepatan benda yang selalu berlawanan arah dengan gaya gesekan. Gesekan dapat juga bersifat penyeimbang, sedangkan pasangan interaksi gaya normal selalu berlawanan dengan berat benda. Pada kondisi tertentu saling tegak lurus. Ya. Nah, di sini ada superposition of force, yaitu adalah superposisi gaya, di mana ini sebelumnya juga sempat kita bahas. Ketika ada suatu benda
dia resultannya. Teman-teman, langkah pertama adalah mencari dulu gaya pada vektor X, kemudian pada vektor Y. Nanti setelah itu sudah dapat, baru nanti cari resultannya dengan rumus R sama dengan akar. Bisa fx kuadrat ditambah fy kuadrat, gitu ya. Nah, di sini ada soal juga, silahkan kamu coba. F1-nya dia 250, F2-nya 50, dan F3-nya 120. Ini arah-arahnya F1, F2, dan F3. Tentukan gaya pada komponen X dan komponen Y, kemudian tentukan nanti arah dan besar vektor tersebut.